dan Sungai Yangtze. Kota Nanjing ini juga merupakan kota kedua terpenting setelah Shanghai di Tiongkok Timur. Halo semuanya, nah ini tuh masih pagi-pagi kami sudah berangkat untuk berkunjung ke kota Nanjing di rumahnya bos yang ada di Tiongkok Timur. Ikuti video kami kali ini ya teman-teman, nonton sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini itu bunga yang saya rangkai khusus dari kain flanel. Nah, untuk tutorialnya teman-teman boleh cek video yang ini. Saya buat khusus untuk bosnya kami. Jadi nanti saya akan kasih ketika bertemu di kota Nanjing. Apa kabar? Kembali lagi di channel Sinta Cimor di China. Nah, hari ini tuh pagi-pagi kita sudah siap berangkat. Tadi kita sudah naik mobil, diantar sampai ke depan jalan ini, dan sekarang kita sambung mobil, lagi tunggu mobil. Nah, bis yang warna hijau itu bis yang akan kami pakai ke daerah Xinjiang dari tempat kami ini. Perjalanannya kurang lebih 45 menit. Halo semuanya, mohon maaf ya ini mobilnya videonya agak goyang-goyang soalnya lagi di dalam mobil. Nah, sambil menikmati perjalanan saya itu akan mengabadikan pemandangan. Ini tuh masih pagi-pagi, jadi pemandangan yang masih ada di area ini masih seperti berembun. Setelah 40 menit perjalanan, sekarang itu kita sudah masuk di kota Xinjiang. Nah, kota Xinjiang ini merupakan kota yang setingkat prefektur. Prefektur itu seperti istilah yang digunakan untuk menyatakan suatu wilayah itu memiliki kekuasaan yang mandiri. Nah, di kota Xinjiang ini berbatasan dengan kota Zhengzhou di bagian barat dayanya. Nah, tujuannya kami nanti naik kereta itu dari Xinjiang ke Zhengzhou. Sekarang itu kita sudah turun dari bis dan kita mau lanjut ke stasiun rel kereta api. Nah, kita itu naik mobil 3 roda ini. Kami sudah turun dan sekarang sudah sampai di sini. Nah, sekarang itu kita masuk di dalam loket tempat pembelian tiket rel kereta api. Setelah kita dapat tiketnya, kita pergi ke ruang tunggu. Di ruang tunggu ini kursinya sudah banyak dipenuhi orang-orang yang akan berangkat, tapi syukurnya masih ada beberapa juga
kursi kosong. Tiket keretanya kita itu dari Xinxiang ke Zhengzhou di jam 11.49 dan sekarang itu tiba waktunya untuk berangkat. Nah, kami itu naik kereta yang warna hijau ini. Keretanya ini lebih murah tapi agak lebih lambat dibanding kereta yang warna putih. Nah, ini kita sudah masuk di dalam kereta. Perjalanan antara Xinxiang ke Zhengzhou itu ditempuh dalam waktu 1 jam. Dan sekarang itu kita sudah sampai di Zhengzhou. Setelah jalan beberapa menit, akhirnya kita itu tiba di bagian halaman depannya stasiun rel kereta api kota Zhengzhou. Nah, ini tuh kita mau pergi cari makan. Setelah keliling di area stasiun ini, akhirnya kita pilih tempat ini untuk makan. Kita sudah selesai makan dan sekarang kita ke halaman depan. Nah, ini tuh pemandangan bagian depan stasiun rel kereta api Zhengzhou. Ini dipenuhi dengan orang-orang yang akan berangkat ke tujuan mereka masing-masing. Di kota Zhengzhou ini ada 2 tempat atau navigasi untuk check-in. Ini tuh gedung yang pertama dan kami akan pergi ke gedung yang kedua sambil berkeliling di area sekitaran kota Zhengzhou. Nah, untuk video lengkapnya berkeliling area stasiun kereta Zhengzhou, teman-teman bisa cek video yang ini ya. Terima kasih. Setelah berkeliling, akhirnya kami tiba di lokasi counter check-in gedung yang kedua. Gedung yang kedua ini kurang lebih sama dengan gedung yang pertama, tetap dipenuhi dengan orang-orang yang akan berpergian. Nah, ini kita sudah masuk di bagian dalam gedung. Ini tuh merupakan lokasi counter check-in. Nah, setelah kita berhasil masuk di dalam, kita itu cek lokasi di mana kita akan menunggu atau ruang tunggu yang akan kita tuju. Nah, kita itu bisa cek melalui KTP seperti ini dan hasilnya itu akan menunjukkan lokasi ruang tunggu. Setelah kami itu selesai cek lokasi di mana ruang tunggu yang akan kami tuju, nah kami langsung bergegas. Ini itu merupakan jalan atau akses menuju ruang tunggu tersebut. Maaf ya teman-teman, di sini tuh saya lebih banyak untuk pegang kamera karena kalau cincin yang pegang kamera itu hasilnya akan kurang stabil dan akan sedikit goyang-goyang. Jadinya saya lebih banyak untuk pegang kamera. Setelah kita itu berjalan selama beberapa menit, kurang lebih 5 menit, akhirnya kita tiba di tempat ruang tunggu. Nah, ruang tunggunya ini dipenuhi dengan orang-orang yang mau berpergian. Kami itu menunggu di kota Zhengzhou ini dari jam 1 siang sampai jam 12 malam.
Karena lapar, akhirnya kami makan pop mie. Nah, karena makanan di area stasiun kereta itu lebih mahal, kami itu lebih memilih untuk menyiapkan pop mie ini yang kami beli di supermarket. Ini tuh lebih murah dibanding harga yang ada di area sekitaran rel kereta api ini. Bagusnya di ruang tunggu ini tuh disediakan mesin untuk menyewa power bank. Jadi kalau ponsel kita itu kehabisan baterai, kita itu bisa menggunakan power bank ini dengan biaya yang bervariasi. Nah, kita itu tinggal scan barcode untuk membayar. Nah, biayanya itu sekitar kisaran antara 2 sampai 5 yuan per jamnya atau sekitar 4 sampai 10.000 rupiah. Halo semuanya, balik lagi di channel Sinta Cimor di China. Nah, hari ini tuh kita sudah sampai di Nanjing. Perjalanannya itu dari tadi malam jam 1 dan tiba hari ini tuh jam 9:10 pagi. Jadi kurang lebih berapa jam perjalanan kita itu sudah sampai di Nanjing, dari Zhengzhou ke Nanjing. Dan sekarang itu kita lagi tunggu bosnya kita yang waktu itu kita kerja sama di Indonesia. Nanti dia yang jemput kita di sini karena tempat tinggalnya itu di Nanjing. Oke. Sambil menunggu, mari kita lihat pemandangan di area sekitaran stasiun rel kereta api di kota Nanjing ini. Selamat datang di kota Nanjing. Kota Nanjing ini dulu ditulis Nanking yang merupakan ibu kota dari provinsi Jiangsu. Nah, kota Nanjing ini terletak di bagian selatan Sungai Yangtze. Kota Nanjing ini juga merupakan kota kedua terpenting setelah Shanghai di Tiongkok Timur. Setelah kami itu menunggu sekitar 20 menit di area stasiun kereta api di Nanjing ini, akhirnya bosnya kami yang waktu di Indonesia itu datang juga. Nah, ini bunga yang saya buat sendiri, akhirnya saya sudah kasih ke bosnya kami yang di Indonesia. Kami ke kota Nanjing ini karena ada urusan untuk ketemu bosnya kami yang pernah kerjasama di Indonesia. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.